Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Jumpa lagi di dalam ibadah renungan harian atau renungan pagi kita atau ibadah online kita di pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya pertemuan kita walau melalui ibadah online ini adalah semua karena izin Tuhan dan semua karena berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita tunduk sejenak, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dan kita akan nyanyikan dari buku Lagu Sion nomor 40. Lagu Sion nomor 40 dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Kita akan nyanyikan semua bait lagu dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami boleh mengerti dan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul Bersatu Bersama Sekarang. Bersatu Bersama Sekarang. 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat 25. Persatuan adalah kekuatan, perpecahan adalah kelemahan. Bila mereka yang percaya akan kebenaran zaman ini dipersatukan, mereka memberikan suatu pengaruh yang luar biasa. Iblis mengerti sekali akan hal ini. Belum pernah sebelumnya ia lebih bertekad seperti sekarang ini untuk melemahkan pengaruh kebenaran Allah oleh menyebabkan kepahitan dan perselisihan di kalangan umat Tuhan.
Dunia menentang kita. Jemaat-jemaat populer menentang kita. Hukum negara akan segera menentang kita. Jika ada suatu waktu ketika umat Allah harus bersatu, sekaranglah saatnya. Allah telah mempercayakan kepada kita kebenaran-kebenaran khusus zaman ini untuk diketahui dunia. Pekabaran terakhir akan rahmat sekarang akan keluar. Kita berurusan dengan laki-laki dan perempuan yang terikat pada pengadilan. Marilah kita hati-hati dalam setiap kata dan tindakan untuk mengikuti secara dekat sang teladan, bahwa teladan kita dapat menuntun orang kepada Kristus. Pikirkanlah perhatian apa yang dapat kita upayakan dalam menyajikan kebenaran, sehingga orang lain dengan melihat keindahan dan kesederhanaannya dapat dituntun untuk menerimanya. Jika karakter kita bersaksi tentang kuasa pengudusannya, kita akan menjadi cahaya yang berkelanjutan bagi orang lain. Surat-surat hidup dikenal dan dibaca semua orang. Sekarang kita tidak boleh memberi tempat kepada iblis dengan menghargai perpecahan, perselisihan, dan percekcokan. Persatuan dan kasih yang ada di antara para muridnya adalah beban doa terakhir juru selamat kita bagi mereka sebelum penyalibannya. Dengan penderitaan salib di hadapannya, perhatiannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi mereka yang harus dia tinggalkan untuk melaksanakan pekerjaannya di bumi. Pengadilan yang paling berat menanti mereka, tetapi Yesus melihat bahwa bahaya terbesar mereka adalah dari roh kepahitan dan perpecahan. Semua yang telah diuntungkan oleh kerja keras para hamba Allah harus sesuai kemampuan mereka, bersatu dengan mereka dalam bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ini adalah pekerjaan semua orang percaya sejati, penata layan, dan para umat. Mereka harus menjaga objek besar yang pernah dilihat, semua berusaha untuk mengisi posisi yang tepat di jemaat, dan semua bekerja bersama secara teratur, harmonis, dan penuh kasih. Mereka tidak akan mengabaikan pekerjaan untuk kekuatan dan kesatuan jemaat. Mereka akan memperhatikan dengan hati-hati, jangan sampai ada kesempatan diberikan untuk perbedaan dan perpecahan untuk merayap masuk. Nasihat bagi Sidang jilid 5 halaman 236-238. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika dunia ini semakin hari semakin kacau, maka harapan satu-satunya persatuan itu terjadi dalam kehidupan jemaat, dimulai dari kehidupan keluarga kita. Sehingga dunia dapat melihat bahwa ada titik-titik, ada tempat-tempat di mana ada kedamaian di sana. Jangan-jangan dunia yang kacau ini bahkan di gereja pun tidak dapat menemukan kedamaian. Itulah sebabnya jemaat perlu hidup rukun agar dunia dapat memiliki tempat berlindung. Ketika dunia ini berada dalam kekacauan, maka gereja akan menjadi tempat berlindung. Tetapi itu akan dimulai dari keluarga kita. Bagaimana tercipta kedamaian dalam jemaat, dalam gereja kita, maka itu akan dimulai dari terciptanya kedamaian dalam kehidupan keluarga kita. Itulah sebabnya marilah kita menjadi juru damai di mana kita berada, di jemaat, maka kita akan menjadi juru damai di dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian maka bersatu itu sangat penting dalam kehidupan berjemaat di dalam atau di atas dunia ini. Tuhan memberkati pekabaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan akan menjadi penuntun dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Pelihara kami dengan cinta kasih Tuhan, dan hamba berdoa khusus pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada. Tuhan memberkati. Biarlah kiranya kasih-Mu selalu menjadi bagian setiap pendengar di mana saja berada. Biarlah renungan yang tiap-tiap pagi didengungkan ini akan menjadi satu makanan bagi jiwa rohani kami untuk kami tetap kuat dalam Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dan mohon berkat Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan memberkati kami sekalian. Tuhan menyertai kami dengan wajah-Nya yang penuh kasih karunia dan akan menghampiri terus hidup kami, menuntun kami hingga Yesus datang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada besok hari dalam ibadah harian pada besok hari. Tuhan memberkati. Shalom.